Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صادق الوعد الأمين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب المتقين وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya nampak ataupun kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya kenikmatan rohani, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang Allah tetapkan menjadi fitrah bagi manusia, menjadi naluri bagi setiap hambanya, bahwa setiap hamba, setiap manusia, kebanyakan dari mereka sangatlah cinta terhadap harta. Dan ini sudah menjadi naluri manusia semenjak mereka kecil sampai mereka besar, bahkan meskipun mereka sudah tua sekalipun, Allah jadikan hati mereka itu senantiasa cinta terhadap harta. Allah sebutkan ini dalam firman-Nya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, dia sangatlah cinta terhadap harta, lasyadid, dengan kecintaan yang sangat. Maka ketika hati kita merasa cinta terhadap harta kekayaan dunia, ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Sekaligus ini sebagai ujian bagi kita. Dan di antara perkara yang ditetapkan oleh agama kita, bahwa agama kita, agama Islam, tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi orang-orang yang kaya, tidak pernah melarang umatnya untuk memiliki harta yang banyak. Sebaliknya, agama kita juga tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang yang miskin. Agama kita tidak mendorong kita untuk menjadi orang yang miskin. Bahkan di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian amalan-amalan saleh yang di sana tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya harta. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun siapa yang a'ta, dia suka memberi. Bagaimana bisa kita memberi kalau kita tidak punya? Wattaqa, dan dia bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang kelak menghuni surganya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara sifat mereka dulu ketika mereka di dunia, yut'imuna at-ta'am, mereka suka memberi makan. Kepada siapa? Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka suka memberi makan dari apa-apa yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, kepada mereka para tawanan. Allah sebutkan di sini sifat mereka suka memberi makan kepada orang miskin. Berarti dia sendiri bukan orang miskin. Betapa banyak amalan-amalan ibadah di sana yang hanya diraih oleh mereka orang-orang yang bertakwa, dan ini diakui oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum
Sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka pergi dengan pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta pada mereka, sementara kami orang-orang miskin tidak ada andil pahala dalam perkara seperti ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita tidak melarang kita menjadi orang kaya. Agama kita tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang miskin, tetapi agama kita juga tidak memerintahkan kita agar jadi orang kaya. Karena ukuran ketakwaan di sisi Allah bukan masalah kaya, bukan masalah miskin. Tidak ada jaminan bahwa orang miskin akan masuk surga, sebagaimana tidak ada jaminan bahwa orang kaya pasti masuk neraka. Masuk surga atau masuk neraka bukan permasalahan kaya, bukan permasalahan miskin. Semuanya adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kita menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta. Tapi ingat bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur dengan harta, sebagaimana ini dinilai oleh sebagian manusia. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia, ketika diberikan ujian oleh Tuhannya, dia diberikan kenikmatan yang banyak, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, dia akan mengatakan, Rabbi akraman, ini Tuhanku sudah memuliakanku, Tuhanku sedang memuliakanku. Adapun ketika dia diberi ujian, rizkinya disempitkan, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Kalla, bukan semuanya itu, bukan permasalahan banyak sedikitnya harta. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diukur dengan harta. Tidak mengapa kita menjadi orang yang kaya, tapi jangan sampai kita jadikan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan seorang hamba. Kita menjadi kaya bukan berarti Allah memuliakan kita. Sebaliknya, kita menjadi miskin bukan berarti Allah menghinakan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kita menjadi orang yang kaya, tapi ingat, kekayaan kita harus kita barengi dengan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu menjadi kaya. Kekayaan itu tidak masalah, liman ittaqa, bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Tidak mengapa kita menjadi orang yang kaya, tapi ingat, jangan sampai kekayaan dan harta kita melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan berbagai macam kekayaan dunia, biasanya mereka akan lalai dari Allah. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu mereka biasanya melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dirinya sudah merasa cukup, merasa punya harta yang banyak, merasa menjadi orang kaya, sehingga dia berbuat seenaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ini terjadi pada umatnya. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, saya tidak pernah khawatir kalian itu jatuh pada kemiskinan. Tapi justru yang saya khawatirkan, kalau dunia itu dibentangkan bagi kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Akhirnya dunia tersebut menjadikan kalian binasa, sebagaimana umat-umat terdahulu binasa karena mencari dunia. Maka jangan sampai kekayaan yang diberikan oleh Allah menjadikan kita lalai dari mengingat Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai hartamu, anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bahwa agama kita tidak pernah melarang kita menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta. Tetapi ingat, semua itu akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian di hari tersebut kalian benar-benar akan ditanya atas nikmat yang diberikan kepada kalian. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta tus'ala 'an arba'. Hatta yus'ala 'an arba'. Kedua kaki anak Adam tidak akan bergeser dari tempatnya di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara perkara tersebut, wa 'an malihi min aina iktasabah wa fi aina anfaqah. Dari 4 perkara tersebut di antaranya adalah hartanya, dari mana kamu dapat harta tersebut dan untuk apa kamu infakkan, untuk apa kamu gunakan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan dunia kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai hal tersebut menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus senantiasa mengingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa agama kita tidak pernah melarang kita menjadi orang yang kaya, tidak pula memerintahkan kita jadi orang yang kaya. Dan agama kita tidak menjadikan ukuran kekayaan seseorang itu kemuliaan di sisi Allah, tidak pula menjadikan ukuran bahwa kekayaan itu merupakan ukuran orang masuk surga atau masuk neraka. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita hanyalah berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangannya. Adapun seberapa banyak rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, sehingga sebagian di antara kita diberikan kekayaan lebih di antara sebagian yang lainnya, maka jangan sampai kekayaan tersebut menjadi sebab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kekayaan tersebut menjadi sebab kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mungkin di antara kita, sebagian di antara kita ada yang rizkinya pas-pasan, kurang kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur dan bersabar di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang merasa cukup dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hati kita hati yang qanaah, menjadikan hati kita hati yang legowo, senantiasa menerima dan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.